Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Pancabudi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yalzamul Insan. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah MSDM Internasional. Untuk mata kuliah MSDM Internasional ini memiliki mata kuliah persyarat yaitu pengantar manajemen dan human capital management. Adapun metode yang dilaksanakan pada kelas ini adalah metode self-paced dan kriteria penilaian pada mata kuliah ini ada etika 10%, kuis 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir 40%. Universitas Pembangunan Pacabudi semula berdiri dengan nama Akademi Metafisika di bawah naungan Yayasan Akademi Metafisika. Didirikan pada tanggal 27 November 1956 oleh Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, seorang veteran militer dan cendekiawan ahli bidang fisika dan kimia, dan menguasai beberapa bahasa yaitu bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda, serta ahli di bidang ilmu filsafat spiritual. Akademi Metafisika berubah menjadi Universitas Pembangunan Pancabudi pada tanggal 19 Desember 1961 dan ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Universitas Pembangunan Pancabudi, yang kemudian terdaftar secara resmi dalam Akte Pendirian Lembaga Pendidikan di Indonesia. Universitas Pembangunan Pancabudi telah memperoleh akreditasi unggul sesuai dengan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT dengan nomor 185 SK BAN PT AK PT 10 2024 tanggal 8 Oktober 2024. Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki 7 nilai dasar yayasan. Pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Ketiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan, dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Kelima, berbuat baik, mengubah, dan respek. Enam, berempati, dan memberikan solusi, bukan mengkritik ataupun mencela. Ketujuh, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Visi Universitas Pembangunan Pancabudi menjadi perguruan tinggi swasta yang terbuka, berbasis religius, dalam pengembangan iptek yang bermanfaat bagi keselamatan umat. Namun, sejak 2020 dimulainya program berbasis pengabdian masyarakat. Program ini kemudian dikenal sebagai Membangun Desa, Membangun Indonesia. Misi Universitas Pembangunan Pancabudi pertama melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menggali sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan inkam. Ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan dengan syariat Islam. Adapun 10 nilai Tamadun Unpad, pertama dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Kedua, seluruh sivitas akademik melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati dan memperingati hari besar Islam, serta berpakaian muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Ketiga, seluruh sivitas akademika harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, mutiara hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi, serta semboyan umpap yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Keempat, seluruh sivitas akademika mengembangkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya bersih dan budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Kelima, seluruh sivitas akademik dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence, yaitu 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antar pegawai dan mahasiswa. Keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warni kebesaran antara lain
putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket lama mater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cindera hati umpap yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal, serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh berjasa pada umpap dengan menabayalkannya dan pada penambahan ruang-ruang di seluruh kampus. Kesembilan, seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan kalian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan mensyaratkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman UNPAD sebagai kampus Tamadun Mandiri, maka ditetapkan sebuah logo Tamadun Mandiri sebagai pemersatu. Menjadi program studi yang menghasilkan alumni berkarakter religius, berkompetensi unggul dalam bidang manajemen di tingkat ASEAN, serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sejak 2024, program studi manajemen UNPAD memperoleh akreditasi unggul. Misinya pada program studi manajemen melaksanakan proses pembelajaran di bidang ekonomi manajemen, kedua melaksanakan penelitian di bidang ekonomi manajemen sesuai dengan roadmap penelitian, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan di bidang ekonomi manajemen, mengembangkan serta menjaga nilai profesionalitas akhlak pengabdian integritas dalam usaha meningkatkan masyarakat ilmiah yang berbudaya Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah pada MSDM Internasional, mata kuliah MSDM Internasional membahas konsep teori dan praktik pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks global. Fokus utama mata kuliah ini adalah memahami perbedaan antara manajemen sumber daya manusia domestik dan internasional, serta tantangan yang dihadapi organisasi multinasional dalam mengelola tenaga kerja lintas negara, budaya, dan regulasi. Capai mata kuliah MSDM Internasional. Pertama, menguasai konsep dan teori utama dalam MSDM Internasional termasuk perbedaan dengan MSDM domestik. Kedua, menganalisis tantangan global dalam pengelolaan SDM seperti perbedaan budaya, regulasi, ketenagakerjaan, global mobility, serta isu etika dan berkelanjutan. Ketiga, menerapkan strategi MSDM internasional pada fungsi-fungsi utama seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi serta manajemen kinerja dalam konteks organisasi multinasional. Keempat, mengevaluasi praktik MSDM lintas negara dengan mempertimbangkan faktor budaya, hukum, ekonomi, dan politik. Kelima, mengembangkan keterampilan praktis dalam merancang kebijakan dan program SDM internasional yang efektif untuk meningkatkan keunggulan bersaing organisasi global. Karena menunjukkan sikap profesional yang adaptif, inklusif, dan beretika dalam menghadapi keragaman tenaga kerja internasional. Adapun rancangan pembelajaran semester pada MST Internasional, pertama konsep dasar manajemen sumber daya manusia internasional, kedua lingkungan global dan tantangan dalam pengelolaan SDM internasional, ketiga perkembangan konsep strategi pengembangan MSDM internasional, keempat jenis perusahaan serta organisasi-organisasi internasional, kelima jenis metode pengelolaan MSDM internasional, keenam sistem sentralisasi dan desentralisasi pada perusahaan internasional. Ketujuh, sistem pergunaan dan pembinaan produk dalam kegiatan operasional. Kedelapan, permasalahan dan isu-isu aktual dalam internasional. Kesembilan, hubungan industrial dalam konteks global. Kemudian ada mekanisme orientasi, pelatihan, dan penugasan dalam perspektif perusahaan internasional. Kemudian ada komponen terpenting dalam penilaian kinerja dalam perspektif MSD internasional. Ada produktivitas karyawan, kebijakan MSD internasional dirancang dalam implementasi untuk memenuhi tujuan organisasi. Eh, Kemudian ada kebijakan dan praktik MSDM yang diterapkan oleh perusahaan serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Dan terakhir ada gaya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh budaya. Adapun konsep dasar MSDM internasional, pertama manajemen sumber daya manusia
internasional merupakan bidang dari manajemen yang menitik beratkan pada pengelolaan karyawan yang di berbagai negara. MSDM internasional semakin krusial seiring dengan globalisasi yang mendorong perusahaan untuk beroperasi di seluruh dunia. Adapun pengertian MSDM internasional merupakan proses pengolahan tenaga kerja dalam konteks global dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan, seperti budaya, itu prinsip, aturan, dan tradisi yang berbeda-beda di setiap negara. Kemudian ada hukum dan peraturan, aturan ketenaga kerjaan yang bervariasi di setiap negara. Ketiga, praktik bisnisnya, baik metode dan kegiatan operasi yang umum di setiap area. Faktor utama MSDM internasional ini pertama rekrutmen dan seleksi global, menentukan calon yang sesuai untuk bekerja di negara lain. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan yang menyediakan keterampilan yang dibutuhkan bagi karyawan untuk beroperasi di lingkungan global. Ketiga, manajemen kompensasi global mengadaptasi gaji, benefit, dan insentif sesuai dengan situasi negara setempat. Keempat, penanganan isu budaya, membantu pegawai memahami dan menghargai perbedaan budaya. Dalam pengembangan talenta global ini upaya perusahaan untuk membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif di lingkungan internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi dalam konteks global. Adanya penting pengembangan talenta global ini pertama meningkatkan kompetensi internasional seperti memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Kemudian mendukung mobilitas karyawan, memastikan karyawan siap untuk bekerja di berbagai negara dan budaya, dan meningkatkan daya saing perusahaan, seperti memiliki tenaga kerja yang kompeten secara global, memberikan keunggulan kompetitif. Langkah-langkah dalam pengembangan talenta global ini, pertama penilaian kebutuhan, ya, menganalisis kesenjangan, keterampilan, dan kebutuhan pengembangan, perencanaan program, merancang pelatihan berdasarkan hasil penilaian, pelaksanaan pelatihan melibatkan peserta dalam program pengembangan secara efektif, evaluasi program, menilai keberhasilan program, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian ada manajemen kompensasi internasional, di mana ini adalah proses pengelolaan struktur gaji, tunjangan, dan insentif bagi karyawan yang bekerja di berbagai negara. Proses ini harus mempertimbangkan perbedaan dalam biaya hidup, regulasi lokal, budaya, dan tingkat upah di masing-masing wilayah. Kedua, tujuan manajemen kompensasi internasional yaitu menarik mempertahankan talenta global, memberikan paket kompensasi yang kompetitif di pasar tenaga kerja internasional, mendorong motivasi karyawan, menyediakan insentif yang mendorong kinerja optimal, kemudian kepatuhan hukum dan regulasi, memastikan struktur gaji sesuai dengan peraturan negara setempat, terakhir kesetaraan internal dan eksternal yang menyimbangkan kompensasi antara tenaga kerja lokal dan internasional. Adapun pelatihan dan pengembangan karyawan global ini dibagi tiga, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan global, pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan global, dan strategi efektif untuk pelatihan global. Pelatihan dan pengembangan karyawan global ini adalah upaya strategis untuk membekali tenaga kerja dengan terampil dan pengetahuan yang relevan guna bekerja di lingkungan internasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan karyawan dapat beradaptasi dengan tantangan global dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap organisasi. Pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan global meningkatkan kompetensi internasional, seperti membantu karyawan mengembangkan kemampuan teknis dan budaya yang diperlukan untuk bekerja di berbagai negara. Mendukung adaptasi, membantu tenaga kerja global beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan regulasi lokal. Kemudian memperkuat daya saing perusahaan dengan memiliki karyawan yang terampil secara global, memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Strategi efektif untuk pelatihan global yaitu program yang fleksibel, menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan lokal dan global, penggunaan teknologi yang mengadaptasi e-learning untuk menjangkau karyawan di berbagai wilayah, kolaborasi lintas budaya, mengintegrasikan pengalaman dari berbagai latar belakang budaya dan pelatihan. Dalam pelatihan dan pengembangan karyawan global,
penilaian kinerja karyawan internasional. Penilaian kinerja karyawan internasional adalah proses untuk mengevaluasi kontribusi dan produktivitas tenaga kerja yang bekerja dalam konteks global. Penilaian ini harus mempertimbangkan faktor budaya, bahasa, regulasi lokal, dan dinamika kerja lintas negara. Apa pentingnya penilaian kinerja karyawan ini? Pertama, mengukur kinerja secara objektif, menilai sejauh mana karyawan memenuhi tujuan organisasi, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, yaitu mengungkapkan area di mana karyawan membutuhkan pelatihan yang lebih lanjut, meningkatkan kinerja dan motivasi seperti memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja, mendukung keputusan manajerial seperti membantu dalam promosi, rotasi, atau penempatan ulang karyawan internasional. Adapun metode penilaian kinerja internasional ini hampir sama dengan penilaian kinerja biasanya, seperti penilaian kinerja 360 derajat yang mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak, masuk atasan, rekan kerja, dan bawahan, dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap kinerja karyawan. Kelebihannya apa? Cocok untuk lingkungan multinasional dengan tim yang beragam. Manajemen berbasis sasaran, menetapkan tujuan yang spesifikasi terukur dan relevan dengan peran karyawan, evaluasi berdasarkan pencapaian terhadap tujuan yang telah disepakati. Kelebihannya itu membantu mengintegrasikan tujuan individu dengan visi perusahaan. Seperti penilaian kinerja berbasis kompetensi, yaitu menilai kemampuan karyawan dalam memenuhi kompetensi inti yang dibutuhkan untuk peran internasional. Fokus pada keterampilan seperti komunikasi, lintas budaya, dan kepemimpinan. Demikianlah terkait dengan materi pertemuan pertama kita, di mana diskusi kelas juga saya sediakan di akhir slide. Pada rekan-rekan mahasiswa boleh sebagai bahan refleksi ataupun untuk menambah ilmu pengetahuan boleh menjawab pertanyaan yang ada di slide berikut ini. Demikianlah pertemuan pertama kita ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.